Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini cepat kembali pada situasi semula dan kita dapat berkumpul kembali melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang upaya menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi guna memperkukuh kehidupan kebangsaan adalah dengan mengembangkan sikap kritis dan selektif, agar kita tetap memiliki identitas diri sebagai masyarakat Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa semakin derasnya arus globalisasi yang terjadi di setiap negara, maka kita harus berupaya sedini mungkin untuk menghadapinya, yaitu dengan cara memperkukuh kehidupan kebangsaan. Yang pertama, upaya yang dilakukan kita untuk menghadapi globalisasi dalam memperkukuh kehidupan kebangsaan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Seperti yang telah kita ketahui, globalisasi menimbulkan perubahan sosial budaya dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu pendidikan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat Indonesia dituntut harus mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara lainnya. Maka, dengan demikian, apabila kualitas sumber daya manusia kita memiliki suatu negara rendah, maka masyarakat cenderung bersifat konsumtif. Di antaranya, apa saja upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan membangun akses pemerataan pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, tidak seluruhnya di negara kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang merata. Masih ada saudara-saudara kita yang di pelosok tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Yang kedua, meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. Artinya apa? Ini diharapkan dengan wajib belajar 12 tahun dapat mengupgrade, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Yang selanjutnya, memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Artinya apa? Di suatu negara, ketika sumber daya manusia itu ditunjang oleh pendidikan, maka akses kesehatan pun harus ikut seimbang di dalamnya. Yang selanjutnya, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kualitas lembaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja. Dengan tingginya sumber daya manusia ini diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Yang selanjutnya, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Artinya apa? Norma merupakan aturan yang bersumber dari nilai, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan penting bagi masyarakat. Norma dibentuk untuk mengarahkan, mengatur, membatasi perilaku manusia agar sesuai harapan dan tujuan hidup bersama. Artinya apa? Dalam upaya memperkukuh kehidupan kebangsaan ini untuk menghadapi arus globalisasi, yaitu dengan menerapkan norma-norma sosial yang ada sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Contohnya, misalkan gotong royong, norma-norma di masyarakat, atau di dalam keluarga. Ketika berangkat sekolah, misalkan kita mencium tangan terlebih dahulu kedua orang tua kita. Atau misalkan bertegur sapa kepada guru ketika datang ke sekolah
dan lain sebagainya. Justru jati diri itu yang harus dipertahankan oleh kita warga negara Indonesia. Mewujudkan globalisasi. Konsep think globally and act locally merupakan inti pemikiran daripada globalisasi itu sendiri. Artinya apa? Masyarakat diharapkan dapat menyadari realitas perubahan sosial budaya yang sedang terjadi di sekelilingnya dan mampu mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada dalam diri Indonesia itu sendiri. Artinya apa? Dengan kuatnya arus globalisasi yang sedang menerpa Indonesia, bukan berarti kita cuek dengan budaya-budaya luar yang datang kepada diri kita. Akan tetapi, kita dapat berpikir secara global dan kita dapat bertindak secara lokal. Tapi, jangan sampai dengan derasnya arus globalisasi ini malah membawa kita semakin terpuruk dan digerogoti dengan globalisasi itu sendiri. Misalkan, dengan adanya televisi, internet, sosmed yang ada di dalamnya, game, dan lain sebagainya, itu merupakan bagian-bagian daripada globalisasi yang sedang melanda kita. Jangan sampai dengan derasnya arus globalisasi yang sedang kita hadapi secara tidak langsung malah membuat semakin terpuruk kondisi kita dan kita tidak dapat bersaing dengan negara lainnya. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Dengan adanya arus globalisasi ini, adalah sebuah peluang bagi bangsa kita untuk dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Masyarakat kita tidak perlu anti terhadap budaya luar, justru masyarakat kita harus bisa berkembang ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan kebudayaan dan identitas bangsa. Kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia sering diterima masyarakat secara utuh tanpa adanya filter yang kuat. Unsur-unsur teknologi, modernitas, dan tren masa kini dianggap sebagai budaya yang harus diikuti. Ketakutan masyarakat terhadap sebutan ketinggalan zaman merupakan bahwa masyarakat kini cenderung berkiblat pada satu warna kebudayaan saja. Masyarakat sering takut disebut dianggap deso atau kurang pergaulan. Akan tetapi, justru dengan kita bangga terhadap identitas jati diri kita sendiri, itu akan mengangkat sedikit demi sedikit nama Indonesia ke permukaan dan dikenal oleh masyarakat luas. Yang terakhir, sebagai upaya memperkukuh kehidupan kebangsaan dalam menghadapi arus globalisasi, yaitu dengan gerakan kembali ke alam, back to nature. Artinya apa? Bumi kita ini sedang mengalami demam. Pemanasan global sedang terjadi, suhu udara sangat panas karena lapisan ozon yang makin menipis. Maka alangkah baiknya dengan globalisasi ini kita mengadakan gerakan kembali ke alam. Dengan upaya apa? Salah satunya dengan upaya 4R. Reduce, recycle, dan replace. Kita dapat meminimalisasi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti apa-apa yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya apa? Kita dapat sampah-sampah yang kita hasilkan yang ada di lingkungan sekitar kita dapat diminimalisasi, dapat juga digunakan kembali atau didaur ulang, dan bahkan diganti dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Gerakan-gerakan seperti inilah justru yang dianggap sepele,
tapi bisa menolong bumi kita. Yang kedua, melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Seperti yang telah kita ketahui, hutan dijadikan lahan pemukiman, lahan perkotaan, pesawahan, dan lain sebagainya. Itu justru makin membuat lapisan ozon semakin menipis, akhirnya bumi kita semakin sakit dan demam. Artinya apa? Kita melakukan penanaman kembali dengan harapan bahwa oksigen dan lapisan ozon kembali normal. Yang ketiga, memproduksi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah, fenomena yang ada di sekeliling kita, kendaraan-kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor, dan kendaraan-kendaraan lainnya semakin banyak, sehingga dengan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan bisa menyebabkan polusi di mana-mana. Marilah kita menolong bumi ini dimulai dari diri kita sendiri dan kita mencontohkannya untuk orang lain. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan melakukan evaluasi harian bab 2. Persiapkan dengan baik, seperti yang telah dipelajari di sekolah, materi yang di sekolah, dan materi daring tambahan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirul kalam, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.